Kota Metropolitan Jakarta. Saya Peter Jekambe. Inilah PHP ID Online Learning, webinar teknologi paling aktif se-Indonesia di era pandemi ini. Hadir dengan topik-topik aktual terkini, menghadirkan pemateri-pemateri senior dan ahli di bidangnya masing-masing. Kami tanpa henti terus berbagi secara sukarela untuk kemajuan negeri tercinta Indonesia. Selamat malam member PHP Indonesia yang ada seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Selamat bergabung kembali di dalam program PHP ID Online Learning. Edisi ke-160 sekian, pokoknya udah banyak aja. Kalau teman-teman perhatiin ada yang berubah dari flow PHP ID Online Learning, karena di bagian awal saya pasang iklan, terus di tengah ada video kayak gini, terus banyak macam-macam. Ya, saya bikin inovasi, perbaikan terus, karena online learning is about continuous improvement. Jadi selalu aja ada hal yang saya perbaiki dan saya selalu riset karena saya senang ngutak-ngatik. Dan pada malam hari ini kita bergabung kembali dalam program PHP ID Online Learning, mendatangkan pemateri dari teman-teman saya di AWS Community Builder, dan mereka adalah orang-orang hebat yang punya kontribusi, punya passion, punya hati untuk berbagi bagi komunitas. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang profesional di bidangnya mereka masing-masing, tapi mereka menawarkan diri dan melamar jadi community builder di AWS untuk apa? Karena mereka ingin memberikan hasrat mereka untuk berbagi lebih banyak kepada teman-teman. Nah, saya memberikan ruang mereka untuk berbagi di tempat ini. Jadi PHP ID Online Learning ini saya dedikasikan sebulan sekali untuk mereka berbagi. Kenapa? Karena kita juga kepingin sama-sama belajar. Ada apa sih di teknologi cloud hari-hari ini, biar kita sama-sama tahu. Nah, pada malam hari ini saya mendatangkan Om Roger. Waduh, ini nih keren nih. Om Roger Setiadi, CTO dari Basic Teknologi. Nah, dia akan membawakan topik yang keren. Saya sampai tanya, apa MVP? Membangun MVP dengan cepat menggunakan AWS Amplify Studio. Semoga nggak salah, MVP adalah Most Viable Product. Produk yang paling, ya apalah, pokoknya nanti dijelasin lah sebentar. Nah, dengan AWS Amplify. Ini menarik sebenarnya mengenai AWS Amplify ini. Saya sempat coba sebentar, tapi ya kayaknya saya bukan orang front end dan bukan orang mobile, jadi agak susah saya belajarnya. Udahlah, kasih aja sama yang mereka yang jago. Nah, hari ini kita akan dengar dari Om Rogers. Dia akan bercerita mengenai AWS Amplify. Semoga teman-teman bisa tercerahkan dengan topik kita hari ini, karena ini keren banget. So, tanpa perlu menunggu lama, kita akan segera memulai. Dan seperti biasa, PHP ID Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor. Dalam hal ini Niaga Hoster, dari Kodepolitan, Refactory, Kiskas, Sendit, dan Rumah Komunitas. Ada 2 sponsor baru yang bergabung. Jadi terima kasih untuk Kiskas dan Sendit yang sudah menjadi sponsor baru di PHP ID Online Learning. Tanpa menunggu waktu yang lama, kita akan segera mulai PHP ID Online Learning. Seperti biasa formatnya, 45 menit presentasi, dan di bagian kedua ada tanya jawab. Teman-teman yang mau bertanya jangan lupa manfaatkan kolom komentar untuk bertanya, nanti saya akan baca dan saya akan bacakan buat Pak Rogers. Oke, tanpa perlu menunggu lama, kita mulaikan. Ayo Pak Rogers, saya setting dulu. Nah, harusnya sekarang sudah bisa. Oke, sudah muncul ya? Ya. Oke, terima kasih kesempatannya Pak Peter. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang membangun MVP, yaitu minimum viable product dengan cepat menggunakan AWS Amplify Studio. Nah, ini kenapa dengan cepat gitu ya? Kenapa harus cepat? Nah, kita lihat nanti alasan-alasannya. Dan juga ini sebenarnya materi lebih ke orang front end ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin mau berkarir sebagai front end developer gitu, atau mungkin sekarang posisi front end developer dan merasa jenuh, kok gue gini-gini aja ya, cuma desain-desain doang gitu. Nah, gimana caranya supaya upgrade level, supaya bisa lebih kontribusi lagi, supaya lebih bisa bermanfaat lagi? Kita kenalan dengan AWS Amplify Studio. Oke, perkenalan dulu ya. Saya Rogers. Anda bisa kontak saya ya, karena seperti yang tadi disampaikan Pak Peter, saya seorang AWS Community Builders bareng Pak Peter juga, gitu. Dan salah satunya kegiatan kita sebagai builders itu kita
membantu community ya. Jadi orang-orang yang mau belajar AWS atau mungkin teknologi lain ya, entah programming atau semacamnya, kita pengen kontribusi nih gitu. Karena kita juga sebagai orang teknis ya, mungkin kalau disebut jago juga enggak ya, tapi kita merasa kalau kita punya ilmu cuma gitu-gitu aja nggak dibagiin gitu ya, kita kayaknya cuma gini-gini aja gitu hidupnya. Tapi ketika kita berbagi, saya kok rasanya saya jadi naik level ya gitu ketika saya mau berbagi sesuatu dengan seseorang gitu. Nah, kalian bisa kontak saya di nomor handphone berikut dan juga di email. Dan juga kalau misalkan tertarik lebih lanjut untuk belajar AWS gitu ya, itu bisa join AWS User Group ya di Telegram itu dan juga di Facebook gitu. Oke, next-nya. Oke, jadi agenda kita malam ini, pertama saya akan bahas tentang minimum viable product ya. Jadi takutnya beberapa developer itu masih ada yang belum ngeh gitu ya, belum tahu apa sih minimum viable product gitu. Biasanya mereka punya ide, terus mau merealisasikan gitu ya, tahapannya seperti apa dan bagaimana supaya ide tersebut bisa tersampaikan dengan baik ya, dipresentasikan dengan baik ke entah calon customer atau investor atau mungkin teman ya, nyari partner untuk bikin produk itu bersama gitu. Terus kita bahas juga tentang evolution ya dari front end developer ya, dari tahun 91 kalau nggak salah sampai sekarang itu seorang front end developer tuh ngapain sih, dan kalau kalian mau berminat ya untuk berkarir sebagai front end developer, mau serius di situ, itu nanti kita lihat arah ke depannya itu jadi seperti apa gitu. Dan nanti saya akan jelaskan tentang Amplify Studio ya. Di sini Amplify Studio itu saya bukan expert juga di Amplify Studio. Saya kebanyakan ngoding langsung ya, maksudnya tidak menggunakan Amplify Studio, tapi ini menurut saya ini bakal jadi sebuah game changer gitu ya di dalam dunia dunia IT maupun dunia startup ya gitu. Nanti kita lihat game changernya kenapa sih kok Amplify Studio ini tipe-tipe yang seperti itu. Dan nanti saya akan lakukan demo ya, jadi mungkin presentasinya nggak terlalu lama. Nanti saya bakal ada demo-demo untuk kita ngoding, bikin aplikasi sederhana pakai Amplify Studio, dan nanti question and answer. Nah, pertama ya soal minimum viable product gitu. Jadi kalau teman-teman di sini punya ide ya, saya sering ketemu anak SMK atau fresh graduate gitu ya, dia punya ide ini gitu. Terus karena dia programmer, akhirnya dibikin langsung. Tuh, dibikin langsung. Dia ada yang nyari partner untuk bikin ide tersebut bareng ya, untuk mewujudkan ide tersebut bareng. Ada juga yang nyari customer ya, atau nyari klien. Siapa nih yang mau beli produk saya gitu. Atau ada juga yang nyari investor gitu ya, yang mau mendanai produknya supaya bisa menjadi level yang diinginkan gitu. Nah, sebelumnya kita perlu membangun namanya minimum viable product. Gitu. Ini adalah versi dari produk Anda ya yang memiliki fitur yang cukup tapi bisa digunakan ya, usable by early customer. Jadi calon customernya seperti apa, kalian lihat ini bisa nggak ya gitu diterapkan gitu. Jadi dari misalkan dari 100 fitur yang udah kalian list gitu ya, fitur-fitur yang mungkin itu superior gitu, tapi ternyata kalau kita breakdown gitu ya secara incremental, ternyata pertama kita cuma bikin 5 dulu deh. 5 dulu, terus nanti incremental naik jadi 10 fitur, naik jadi 25, sampai akhirnya nanti ada saatnya itu nyampe 100 gitu. Dimana kalian dengan 5 fitur tadi aja kalian udah bisa mempresentasikan produk kalian seperti apa gitu. Nah, ini contohnya di sini ada yang bagian atas ya. Jadi jangan membuat aplikasi dia hanya sebagian-bagiannya aja, tapi dari sisi user, dari sisi audiens yang ngelihat itu nggak kebayang aplikasinya apa sih jadinya seperti apa gitu ya. Gitu. Nah, buatlah seperti di bawah ini. Ini kan membuat sebuah kendaraan. Jadi evolusi kendaraannya ya. Dari awal dia dari skateboard, terus jadi otopet, sepeda, akhirnya sampai jadi sebuah produk yang lebih bagus lagi gitu. Nah, ini salah satu cara membangun sebuah MVP gitu. MVP ini biasanya digunakan di Lean Startup ya. Jadi kalau ada yang mau bikin startup gitu, tapi nggak mau ribet-ribet, itu ada namanya metode Lean Startup. Terus cara kerja agile atau untuk product development
ya misalnya kalian mau pitching ke atasannya, misalnya lagi kerja nih, kerja di BUMN gitu, terus mau pitching nih, saya punya ide produk, tapi mau pitching ke atasan, kalau cuman modal slide doang kayaknya nggak cukup deh gitu. Ya udah, coba bikin sebuah MVP. Nah, kalau saat ini saya membangun MVP menggunakan Figma ya kebanyakan. Gitu. Di kantor saya kalau bikin MVP pakai Figma, jadi misalnya ada requirement dari klien seperti apa atau dari calon pengguna ya, usernya itu seperti apa, kita biasanya bangun MVP-nya di Figma. Jadi kita nggak langsung coding, kita bikin di situ dulu sampai proses bisnis dan flow-nya jelas, baru kita coding gitu. Nah, nanti kalau misalnya depannya ya, saya melihat itu udah bukan bikin pakai Figma lagi, tapi pakai Amplify tadi gitu. Dan di sini seorang front end developer itu punya tugas penting gitu ya. Dia bukan cuma ngedesain gitu seorang front end developer itu, tapi dia juga membangun sebuah ekspektasi. Jadi gimana caranya supaya antara klien dengan kita ya atau customer dengan kita itu punya ekspektasi yang sama, hasil produk yang sama gitu. Ini mungkin yang teman-teman yang baru-baru proyekan ya, mungkin proyekan bikin aplikasi, bikin website, kok revisi terus gitu ya. Never ending lah gitu ya, never ending project gitu. Nah, bisa jadi ekspektasinya berbeda. Ekspektasi dari klien seperti ini, ekspektasi dari kita seperti ini gitu. Itu bukan hanya klien ya, mungkin bosnya gitu ya, mungkin customernya gitu. Nah, ini bisa dibantu dengan minimum viable product ini. Dan di sini front end developer yang berperan di sini. Nah, kita lihat evolusi perjalanan dari sebuah front end ya. Zaman dulu pertama tahun 89 keluar web HTML ya, di Indonesia belum masuk mungkin gitu. Terus masuk ke ada JavaScript CSS tahun 9596. Itu mulai aplikasinya, websitenya itu mulai ke desain ya, tapi di situ masih statis dan juga apa ya, kayak kaku gitu ya gitu. Dan akhirnya di tahun 2022 itu saya ingat banget, di tahun-tahun segitu itu mulai ada aplikasi semacam Friendster ya, sosial media Friendster, terus juga ada Napster yang untuk download MP3 zaman dulu tuh gitu. Itu mereka udah pakai Ajax gitu ya dan jQuery. Itu sebenarnya booming-boomingnya di tahun 2009 ke atas. Itu banyak banget website yang menggunakan Ajax dan jQuery gitu. Itu tahun 2009, 2010, 2011. Wah, kalau aplikasi website nggak pakai Ajax, jQuery itu jadul lah gitu. Nah, di sini ada game changer-nya nih di tahun-tahun 2007. Game changer-nya itu adalah iPhone gitu ya. Jadi bagi seorang desainer, seorang front end developer, iPhone ini adalah pengubah sejarah yang penting gitu. Di saat kita sebuah web itu layout-nya seperti apa gitu ya, dan hanya dibuka lewat resolusi yang besar, iPhone di situ membawa sebuah desain prinsipal baru bahwa sebuah website apapun itu harus responsif. Responsif bisa dibuka di iPhone, bisa di scroll, nggak ada kiri kanan gitu, dan rapih gitu ya, rapih dalam layar yang kecil. Itu game changer banget gitu ya bagi seorang front end developer. Sekarang tuh ada HP yang bisa dilipat-lipat ya. Saya nggak tahu apakah itu menjadi game changer juga. Yang jelas itu bikin pusing bagi kita seorang programmer yang biasa pakai CSS dan lain-lain. Itu bikin pusing juga ya. Artinya HP-nya harus bisa di kecil, di medium, di besar gitu ya. Nah, terus di tahun 2009 ada game changer baru ya, yaitu Node.js. Ya, zaman dulu itu seorang programmer yang bisanya mungkin hanya HTML, CSS, JavaScript, tapi dia jago desain, gitu ya. Dia nggak bisa back end. Back endnya zaman dulu populernya PHP, gitu. Ya udah, karir dia di situ aja, berhenti. Dia cuman bisa front end aja, gitu. Tapi Node.js ini akhirnya game changer juga nih. Dia membawa karir seorang front end developer menjadi full stack developer. Dia bisa bikin server side menggunakan JavaScript gitu. Dan di tahun 2013 muncul React ya. React ini salah satu framework JavaScript yang sangat-sangat game changer juga ya, populer karena dia ada stateless ya. State komponen, reusable dan lain-lain, itu dia menaruh konsep-konsep yang modern lah menurut saya ya dengan framework sekarang ini gitu.
Dan di tahun 2015 itu ada serverless, muncullah serverless di mana kita sebagai developer itu nggak perlu mikirin server, gitu. Kita tinggal ngoding aja, fokus ngoding. Untuk server udah dihandle sama managed service-nya. Contoh di AWS ada namanya Lambda, ya di mana kita tinggal ngoding Python atau JavaScript gitu, kita tinggal upload situ, gitu. Kita nggak perlu mikirin berapa core ya, gitu. Nanti kalau misalkan traffic-nya tinggi, nanti down nggak dan semacamnya gitu ya. Itu kita nggak perlu lagi gitu. Nah, selanjutnya kita lihat nih ya dari sejarah ya. Sejarah pertama nih, zaman dulu Facebook dan YouTube ini kayak gini ya. Yang ditekankan di sini adalah kalau kalian lihat ceritanya ya, sejarahnya, ini itu ada loss communication ya, loss atau loss transfer ya, loss transfer antara dari desainer ya. Jadi desainer udah ngedesain nih bagus kayak gini. Pas dikasih ke orang front end ya, front end developer, dia nggak bisa mengikuti dari permintaan dari desainernya gitu. Akhirnya jadinya seperti ini. Jadi kalau kalian tahu sejarahnya ada cerita-cerita kecil soal itu, desainernya tuh nggak seperti ini hasilnya sebenarnya, lebih bagus dari ini, lebih smooth lagi dari ini. Cuma karena developernya, front end developernya terbatas, ya di Facebook, di YouTube dulu, tools-nya juga mungkin terbatas, nggak seperti sekarang, ya jadinya seperti ini gitu. Nah ini yang akhirnya berevolusi gitu ya, berevolusi di sekarang itu gimana caranya supaya tidak ada loss transfer gitu ya, transfer loss antara desainer ya ke developer gitu. Dan ini yang tadi saya bilang game changer iPhone, di mana aplikasi di sini ada The New York Times ya, The New York Times-nya, tapi di sini masih belum responsif ya. Kalau kita lihat tuh fontnya masih kecil-kecil, masih terbagi ada berapa kolom nih, 4 kolom di situ gitu. Yang mana sekarang aturan mainnya kalau misalkan responsif di mobile apps itu harus 1 kolom, nggak boleh 2 kolom gitu. Karena nanti kalau 2 kolom fontnya terlalu kecil gitu. Ini game changer-nya dari iPhone gitu. Dan ini adalah modern apps saat ini gitu. Saya memberi contoh salah satu modern apps, modern web apps saat ini adalah Spotify gitu. Teknologi front end saat ini udah canggih banget. Yang pertama dari Google Chrome-nya. Google Chrome-nya punya engine-engine yang sangat mendukung si aplikasi front ini itu bisa berjalan secara cepat, bahkan bisa dibilang natif ya gitu. Ditambah lagi teknologi seperti WebSocket ya, WebSocket, terus local storage dan lain-lain, kita bisa ngurusin semuanya di level front end gitu. Nggak perlu si front end ini terus-terusan komunikasi terus sama back end. Di modern apps seperti ini tuh udah enggak gitu. Mungkin kalian menyadari ketika kalian play YouTube ya, kalian play YouTube gitu ya, terus misalnya koneksinya kalian matiin, kok YouTube-nya masih jalan deh, lagunya masih jalan. Nah itu salah satu teknologinya gitu. Salah satunya di Spotify juga ya, Spotify juga sama bisa seperti itu. Bahkan pengalaman saya bisa beberapa lagu ke depan itu dia udah ngechange duluan gitu. Nah ini improvement yang terjadi saat ini gitu. Jadi sebagai front end developer Anda harus aware dengan perkembangannya ini. Yang pertama single page apps ya, SPA. Itu menggunakan React ya. React itu adalah yang pertama mendeklarasikan SPA gitu. Jadi dengan fitur state ya, state management ya di React itu kita bisa bikin logiknya itu di sisi front end gitu ya, bukan sisi back end gitu. Akhirnya ada kerjaan-kerjaan apa itu nggak perlu kita kirim dulu ke back end, di back end diproses baru balikin lagi ke front end, nggak perlu kayak gitu. Tapi di front end udah dikerjain. Cuma minusnya di sisi front end jadi lebih berat ya gitu. Contoh Google Chrome itu makan RAM-nya tinggi banget ya karena dia ada Chrome engine-nya yang ngejalanin semua hal-hal ini gitu. Terus yang kedua, improvement yang saat ini browsernya yang tadi saya bilang Google Chrome. Google Chrome ini sekarang udah canggih banget gitu ya. Udah faster, ada IndexedDB, ada Chase dan lain-lain gitu. Ada beberapa aplikasi, contoh Google Meet ya. Google Meet itu kalau kita buka di selain Google Chrome, contohnya saya sering buka di Safari, dia ada beberapa fitur nggak bisa jalan. Karena dia cuma bisa jalan di atas Chrome Engine di Google Chrome sendiri. Gitu. Dan improvement yang paling berpengaruh, yang ketiga adalah cloud computing.
gitu ya. Cloud computing di mana kita nggak lagi terkendala dengan kapasitas gitu ya, dengan kapasitas. Contoh kita butuh ngedevelop, kita butuh prosesor 8 core, RAM 8 core, dan mungkin storage yang unlimited ya, atau untuk untuk streaming data dan lain-lain kita butuh infrastruktur, kita udah nggak terbatas lagi oleh itu ya. Dengan adanya cloud computing ini benar-benar game changer di dunia IT gitu saat ini. Dan yang keempat di sini ekspektasi dari sebuah web application itu dari user itu merasa aplikasi web ini harus sama dengan aplikasi native gitu. Ketika experience-nya berbeda gitu ya, misalnya di native nih ya, kita buka aplikasi native Android misalkan ya, itu smooth, lancar gitu. Pas buka web kok lemot gitu ya. Oh, ternyata lemot nih ternyata nunggu koneksi dari server gitu ya. Dia connect dulu ke server. Diklik ini dia muter dulu loading, refresh dulu dan lain-lain gitu. Ekspektasi dari user udah nggak seperti itu. Udah pengennya single page application tadi. Diklik ini udah tampil, klik ini udah tampil, klik ini udah tampil gitu. Dan itu harus dihandle di sisi front end. Nah, sekarang kita bicara. Sekarang tanggung jawab dari seorang front end developer itu apa dong? Dengan adanya teknologi yang udah sangat-sangat maju saat ini, yang bisa kita gunakan gitu. Nah, kita lihat dari spektrum sebuah full stack application. Spektrum ini versi dari AWS ya, saya copy. Itu karena ini menarik spektrumnya. Di sini ada sisi back end dan sisi front end ya di sini. Di tengah-tengahnya ada API yang menjembatani antara back end dan front end. Kita lihat di sini back end ini ada database, ada server side language ya seperti Python, PHP dan lain-lain. Itu dan di sini ada API sebagai jembatan. Sementara di front end ya, di sisi front end di sini ada frameworks seperti React.js misalkan, lalu ada JavaScript, ada CSS dan HTML. Kalau zaman dulu seorang front end developer mainnya cuma di sebelah kanan doang, ya. HTML, CSS, JavaScript framework. Front end developer mainnya situ doang, gitu. Nah, untuk API itu ya urusan orang back end, gitu. Front end developer nggak ngurus itu, gitu. Terus server side language apalagi? Server apalagi untuk DevOps server ya, contoh misalkan ngatur subdomain atau semacamnya itu udah jelas bukan urusan orang front end, dan orang front end nggak bisa mainan ke situ gitu. Database apalagi dong gitu ya untuk melakukan query dan lain-lain. Tapi sekarang zaman udah berubah di mana orang front end sekarang udah tidak terbatas lagi. Sekarang front end bikin tampilan aplikasinya terus butuh data, ya udah saya nunggu back end developernya untuk bikin API gitu. Nunggu backend developernya mungkin bisa 2 hari 3 hari mungkin untuk bikin API full semuanya beres ya gitu. Akhirnya front developer diem dan akhirnya timeline jalan terus gitu ya. Nah, di era sekarang udah ada namanya GraphQL gitu ya. GraphQL di mana seorang front end developer bisa membuat API-nya sendiri based on query gitu. Jadi database-nya itu udah pakai GraphQL, si front end, saya butuh API, misalkan API data siswa gitu ya, yang responnya adalah nomor induk siswa, nama siswa, kelas gitu ya. Biasanya itu kalau zaman dulu kita request ke orang back end. Saya minta dong request-nya seperti ini, nanti respon dari sana JSON-nya seperti ini gitu. Nah, nunggu orang back end dulu ngerjain. Nah, kalau sekarang orang front end itu bisa bikin sendiri di GraphQL tadi, gitu. Nah, itu API. API udah mulai nih diambil ya, dikuasai oleh orang front end. Sekarang untuk server side language gitu ya, dia harus bikin sesuatu yang diproses di sisi server side gitu. Entah misalkan face recognition atau semacamnya gitu. Zaman dulu orang front end nggak bisa. Saya bisanya JavaScript doang. Face recognition pakai apa? Pakai Python. Wah, saya angkat tangan. Nggak bisa. Gitu. Nah, di zaman sekarang, gitu ya, kalau Anda mau berkarir sebagai front end, Anda bisa masuk ke Node.js. Node.js di sini, ini JavaScript yang bisa dijalankan di server side. Gitu. Nah, terus yang terakhir, untuk server, ini udah serverless.
serverless. Kita bisa pakai AWS Lambda, atau nanti kita coba lihat pakai AWS Amplify yang menurut saya jauh lebih friendly lah gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang akan digarap oleh seorang front-end developer gitu. Dan di sini tanggung jawabnya seorang front-end developer makin tinggi ya, makin besar untuk membangun sebuah aplikasi yang full stack gitu. Oke, kita langsung masuk ke Amplify-nya. Jadi tadi kita udah kenalan teknologi dari seorang front-end developer di era ini, gitu, dan juga front-end developer tuh di era ini bukan cuma bikin HTML, CSS doang, ya, tapi dia udah bisa membuat sebuah full stack application. Ya, kalau di sini saya full stack-nya lebih ke arah ke MVP ya, nggak ke arah production stage, gitu. Karena kalau production menurut saya perlu dituning khusus itu, jadi jangan full stack seperti tadi gitu ya, meskipun itu possible ya, bisa-bisa aja. Di sini saya memperkenalkan AWS Amplify ya. AWS Amplify ini services dari AWS yang udah 3 tahun 4 tahun mungkin ya gitu. Kalau kalian kenal kompetitornya namanya Firebase ya, saya yakin pasti kalian lebih familiar dengan Firebase dibanding Amplify, karena saya pribadi pun juga sama ya gitu, lebih familiar dengan Firebase dibanding Amplify gitu. Tapi ini perkembangan Amplify ini saya selalu monitor, selalu lihat gitu ya, dari segi pricing, dari segi fitur dan lain-lain, karena menurut saya ini kayaknya kedepannya bakal bagus nih si Amplify ini. Dan ternyata benar aja di bulan Desember kemarin ya, tahun 2021 di acara AWS, Amplify ngeluarin sebuah fitur baru namanya AWS Amplify Studio ya, di mana kita bisa membuat sebuah full stack web dan mobile apps ya, tapi dengan visual ya, dengan visual builder-nya dia gitu. Jadi kalau sekarang tuh lagi ngetren juga istilah low code no code ya. Jadi bisa dibilang kita bikin aplikasi tapi low code ya. Kita minimum banget ngodingnya, dan juga kita bisa dibilang tanpa ngoding juga bisa jadi gitu. Nah, ini fitur-fitur dari AWS Amplify ya. Itu easily create a backend, terus kita bisa connect-in langsung ke aplikasinya. Kita juga bisa manage user dan konten ya. Mungkin kalau sebelumnya manage user dan konten lewat PHP MyAdmin mungkin, atau lewat adminer dan semacamnya, kita nanti lihat di sini. Ini lebih powerful. Terus yang terakhir ini yang paling penting ya, untuk menghindari transfer loss tadi yang saya bilang, dari seorang desainer ke front end developer gitu ya. Desainnya bikinnya kayak gini, front end developernya bikinnya kayak gimana gitu. Nah, kalau sekarang front end UI-nya kita bisa desain dari Figma langsung menjadi aplikasi di Amplify Studio dengan komponen yang sama persis gitu. Nah, ini contoh tampilan dari Amplify Studio ya. Nanti saya akan demokan supaya lebih keren lagi gitu. Jadi di sini yang penting yang perlu di-highlight ya. Yang pertama di sini model data ya. Kita bisa membuat sebuah model di sini, kalau nggak salah ada screenshot-nya. Nah, ini ya. Ini model data. Jadi kita bisa bikin tabel-tabelnya di sini. Contoh di sini saya ada 2 tabel. Ada tabel wisata ya, di sebelah kanan wisata model dengan field-nya ID, nama wisata, alamat, foto wisata, kategori wisata. Terus sebelah kiri ada kategori wisata ya, ini relasinya 1 ke N. Di sini saya create di bawahnya ya, ada relationship-nya itu 1 ke N gitu, di mana satu kategori wisata punya banyak wisata model. Ini kita bisa bikin modelingnya secara visual seperti ini gitu. Dan terus di sini untuk authentication dan authorization itu udah di-handle juga sama Amplify. Jadi kita nggak perlu lagi bikin session ya atau semacamnya gitu. Semua udah di-handle sama Amplify. Kita tinggal fokus ke meet the expectation dari kliennya gitu. Terus ada file storage juga ya untuk upload upload file gitu. Terus ada di sini CLI tools ya, bagi yang seneng pakai CLI, seneng pakai terminal ya. Di sini selain tampilan juga ada menggunakan terminal juga pakai CLI tools-nya Amplify. Dan kita bisa manage data dari application di sini ya gitu. Jadi semua data-datanya kita menambah konten baru
atau nambah user baru gitu ya, itu bisa di-handle dari Amplify Studio ini gitu. Dan di sini support React Native, Angular, Ionic dan Vue.js ya. Nah, ini yang tadi saya ceritain ya, Visual UI Builder-nya. Ini keren banget ya. Ini kita bisa import komponen langsung dari Figma. Ya. Ini tujuannya bukan artinya kok bikin tampilan kok nggak ngoding, bukan itu ya tujuannya, tapi tujuannya menghindari transfer loss ya antara dari desainer ke programmer itu supaya bisa sama persis gimana sih caranya supaya cepat gitu. Ada nih UI builder-nya. Oke, sebelum saya masuk ke demo ya, ini ada beberapa resource yang mungkin mau kalian screenshot ya. Di sini ada penjelasan tentang Amplify Studio lebih dalamnya dari documentation AWS. Ada juga Amplify UI documentation ya, nanti kita lihat waktu demo UI-nya ada apa aja. Terus kalau yang tertarik untuk certification atau belajar lebih jauh tentang AWS bisa lihat dari link-link berikut ya, ada certification, skill builder, ada workshop konten gitu, dan kalau mau mau kenalan dengan yang lain ya pengguna AWS bisa join di AWS User Group Indonesia di Telegram dan Facebook. Oke, sekarang kita masuk ke sesi demonya ya. Saya harap ini demonya nggak terlalu lama gitu ya. Tadi kan kata Om Peter 45 menit, saya lihat udah 32 menit saya jalan nih. Oke, kita langsung masuk ke konsolnya AWS ya. Jadi kalau kalian udah daftar AWS, kalian bisa masuk konsolnya. Di sini kalian bisa lihat AWS Amplify ya, atau di search di sini Amplify gitu. Nah ini. Nah kalau kalian belum punya akun AWS ya, nah ini menarik juga nih. Kalau belum punya akun AWS, kalian bisa coba Amplify ya. Jadi buka aja amplify.aws ya. Ini saya buka pakai incognito ya supaya nggak kena session. Karena kalau saya buka di browser tadi ini udah ada ininya ya, udah ada loginnya. Bentar, kok mati ya? Oke, internetnya connect ya, cuma agak lama nih. Oke, nih kita udah masuk. Ini kalau misalkan saya belum login ya, gitu. Kalau saya belum login, ini tampil Amplify seperti ini. Ya, jadi kalau kalian yang mau nyoba Amplify tapi belum punya akun, ya, belum punya akun, kalian bisa lakukan hal yang sama seperti ini ya. Jadi kalian nggak perlu daftar, nggak perlu masukkan kartu kredit juga bisa ya pakai Amplify. Oke, ini kayaknya agak lemot. Oke, kita tunggu aja kali ya sambil kita ngerjain yang lain. Oke, jadi kalian bisa coba sendiri ya, masuk ke amplify.aws. Nanti di situ bakal muncul sandbox-nya Amplify. Jadi kalian bisa coba Amplify tanpa harus daftar, tanpa harus masukin kartu kredit. Nah, sekarang saya demoin ya bagaimana cara bikin Amplify-nya. Jadi di sini saya sebenarnya udah nyiapin satu aplikasi ya, in case kelamaan gitu ya, saya langsung dari situ. Tapi saya mau nyoba ini dijalanin kita create sebuah aplikasi ya. Jadi kita walkthrough aja. Oke, koneksinya mulai agak lemot. Oke, di sini kita kalau udah masuk ke Amplify, klik New App ya. Di sini pilih Build an App ya. Jadi kalian membangun sebuah aplikasi baru. Klik ini, saya misalkan di sini Amplify wisata ya, misalnya wisata demo. Itu saya bikin sebuah aplikasi wisata sederhana. Klik Confirm Deployment. Nah di sini, ini dari AWS itu ada namanya CloudFormation ya. CloudFormation itu kalau kalian tahu semacam Docker dan semacamnya, dia udah otomatis nge-build semua environment yang dibutuhkan. Gitu. Ini prosesnya agak lama sedikit ya. Gitu. Kita sambil nunggu proses ini, kita lihat lagi yang tadi saya buka di incognito. Nah ini ya. Jadi kita balik ke sini dulu ya karena nunggu download.
nunggu loading. Jadi kalau kalian belum punya akun AWS ya, terus juga mungkin mau bikin akun tapi nggak ada kartu kredit dan semacamnya, gitu, kalian mau nyoba Amplify, gitu, kalian bisa langsung buka sandbox-nya. Ya, di sini ada quick start-nya, kalian membangun beberapa aplikasi. Di sini mau bikin blog atau to-do list ya, silakan dicoba. Terus di sini menggunakan apa? Menggunakan React, ya, Vue.js, Angular, silakan. Sesuai familiar dari kalian. Atau mau bikin mobile apps ya, mobile apps pakai Flutter, React Native, iOS, Swift ya, ini pakai Java, Kotlin dan semacamnya juga. Itu kalian bisa langsung get started. Gitu. Di sini jadi kalian bikin data model dan tes itu masih nggak perlu AWS account. Nah, kalau mau deploy ya, deploy di sini artinya kalian running aplikasinya beneran dan bisa diakses sama orang-orang lain, kalian harus pakai akun AWS. Oke, jadi itu sekilas info dulu. Kita lihat lagi sini. Oke, masih initializing ya. Ini udah nyampe tahap 3 ya. Tahap 3 nanti masuk tahap 4 baru selesai. Kalau misalkan kita sampai 1945 nggak nyampe ya, nggak nyampe masih banyak loading, saya langsung nyiapin aplikasi existing yang udah jadi aja ya, gitu. Oke, kita sambil nunggu. Oke, ini udah jadi ya, udah ke deploy ya. Saya create sebuah aplikasi ya di sini. Nah, di sini kita lihat ada backend environment, di sini deployment complete dan kita tinggal launch studionya. Klik launch studio, maka dia akan buka Amplify studionya. Oke, agak lemotnya. Oke, sambil nunggu loading, saya kasih sekilas info lagi ya. Jadi Amplify itu kita ada nama UI components. Jadi kalau yang udah biasa ngoding React ya, itu ada komponen-komponen UI-nya gitu. Nah, kita bisa menggunakan yang official dari Amplify gitu. Dan untuk Figma-nya sendiri ya, Figma-nya sendiri itu kalau kalian lihat di sini ya, di community, di search di sini AWS Amplify ya. Di sini udah ada UI kit-nya. Tinggal diduplikat gitu. Jadi kalian bisa duplikat dari sini. Nah, contoh seperti saya ini ya. Jadi kita bisa bikin komponen-komponen dari sini. Gitu. Nanti dari sini kita tinggal import ya, tinggal import ke Amplify yang udah jadi beneran kayak gini banget ya. Oke, kita balik lagi ke Amplify Studio. Oke, di sini udah ada ya. Udah muncul Amplify Studionya. Nah, hal pertama yang perlu kita bangun ya ketika kita menggunakan Amplify itu adalah kita setup data model dulu. Gitu ya. Susunan datanya itu seperti apa? Contoh sederhana di sini saya bikin sebuah kategori wisata ya. Kategori wisata model ya. Terus di sini ada ID-nya, di sini ada nama kategori. Oke. Nah, sekarang kita tambahkan tabel baru ya. Di sini sebutnya model, yaitu wisata model. Ya, ini adalah list tempat-tempat wisata yang akan ada muncul di aplikasinya. Di sini ada nama wisata, ada alamat wisata ya. Nah, terus di sini ada foto mungkin ya, foto dari tempat wisata tersebut. Oke, nah terus di sini kita tinggal tambahkan relationship. Ya, kita bikin kategori wisata ini 1 ke N ke wisata model. Maka di sini add relationship, di sini related modelnya wisata model ya. Terus di sini kita bikin one to many ya. Satu kategori wisata punya banyak wisata model. Oke, save. Udah jadi ya, ini relationship-nya. Dari sini kita save and deploy. Oke. Dia akan melakukan deploy skema database tadi. Gitu. Ini agak lama proses deploy-nya. Dia kalau di back-end-nya ya, di back-end-nya dia itu membuat sebuah database NoSQL, yaitu dari GraphQL juga. Gitu. Jadi kita
udah dibuatin lah sama si AWS di belakangnya. Sambil kita nunggu, saya kasih info lagi soal UI komponen tadi, ya. Jadi misalkan kita mau bikin sebuah aplikasi pakai React.js misalkan ya, web, kita tinggal pilih di sini UI komponennya, ya. Nah, di sini ada yang perlu diinstal ya di masing-masing project-nya, tinggal npm install aja AWS Amplify UI React gitu. Dan kalau kita mau lihat ada apa aja sih komponennya, itu bisa lihat di libraries. Nah, di sini ada banyak banget nih. Ada push notification ya, ada data store, ada authentication dan lain-lain. Gitu. Kurang lebih kalau ada yang pernah familiar dengan Firebase, ini kurang lebih sama ya, mirip gitu. Cuman di sini menurut saya nilai plusnya ada di Studio tadi. Gitu. Oke, kita lihat lagi proses deploy database-nya. Oke, belum ya. Ini memang agak lama ya, jadi kita sambil tunggu. Oke, waktunya 4 menit lagi saya lihat. Kayaknya saya langsung demoin ini aja ya, yang udah jadi ya. Waktunya takutnya nggak cukup. Oke, jadi saya udah bikin satu project ya di sini wisata Amplify Studio. Wisata Amplify ya namanya, Wisata Amplify. Dan saya udah juga bikin sebuah aplikasi React.js-nya ya, web sederhana. Gitu. Sebentar, bukan dulu. Wisata Amplify. Oke. Kita lihat lagi di sini. Oke, ini ternyata juga lemot ya, jadi sama-sama lemot. Kita tunggu sebentar ya, supaya Amplify Studio-nya muncul. Kalau waktunya lewat nggak apa-apa kok, dilanjut aja. Oh, nggak apa-apa ya? Oke. Silakan. Oke. Ya, nggak apa-apa waktu lewat dikit, tapi saya mungkin nggak demoin dari awal, soalnya tadi deploy database-nya aja bisa 5 menit, 10 menit gitu ya. Oke, nah ini aplikasi yang udah jadi ya. Kurang lebih caranya sama. Tadi pertama saya bikin data model, ya. Jadi tahapan pertama kalau kalian mau bikin Amplify Studio, itu kalian bikin data modelnya dulu, ya. Di sini ada kategori wisata, ada wisata. Nah, terus setelah data model, ya, kalian bikin kontennya, gitu. Kalian udah bikin tabelnya, tinggal kontennya ada apa aja nih? Kontennya di sini. Kontennya di sini saya bikin 3 konten sampel. Ada wisata air 1, wisata kuliner 1, wisata alam gitu. Dan alamat ini dan foto wisatanya ini ya, ini adalah sebuah gambar dummy ya. Dari saya bikin gitu. Terus di sini relation ke kategori wisata gitu. Jadi kategori wisatanya kita pilih di sini ya. Mau ditampilkan data mana. Ini saya tampilkan kategori wisata, maka muncul ini. Oke, jadi tahap pertama tadi bikin model, tahap kedua isi konten. Nah, tahap ketiga ini yang menarik adalah klik di sini UI library ya. UI library. Gitu. Nah, di sini karena saya udah connect dengan Figma ya. Jadi saya nggak nambahin lagi, tapi kalau yang belum connect dengan Figma ya, di sini bisa diklik Figma setting ya. Jadi nanti ada permintaan import Figma. Kalian tinggal masukin link Figma-nya. Ya, jadi kalau kalian udah buka Figma ya, kayak ini saya udah desain di sini ya, komponen udah dibikin. Saya tinggal klik share di sini, terus di sini copy link-nya ya. Terus saya paste di sini ya, paste di sini. Maka dia akan otomatis sinkronisasi. Ketika saya ubah desain di sini ya, ubah desain di sini, maka dia otomatis akan sinkronisasi ke sini. Gitu ya. Kita nggak perlu ngoding lagi loh desainnya. Jadi udah benar-benar sama dengan yang di Figma. Dan di sini kita lihat di sebelah kiri ada komponen-komponennya ya. Ada card A, card B, dan seterusnya. Ini sesuai dengan ada yang ada di Figma sini. Gitu. Nah, ini saya contohkan salah satu card yang udah saya desain, yaitu card wisata. Di sini kalau kita klik configure, di sini. Nah, cara untuk konekinnya ya, di sini card wisata ini ada beberapa komponen anggotanya. Di sini ada image ya. Image, kita klik image. Di sini saya pilih image ini ngambil dari mana sih, dari database-nya gitu ya. Connect ke database-nya pakai apa? Di sini untuk image kan dia propertinya ya, props-nya itu ada src. Sama lah kalau di HTML juga ya. IMG src gitu ya. Kalau di React juga sama, image src. Jadi prop-nya kita pakai src.
Lalu di sini value-nya kita ambil foto wisata gitu. Terus di sini untuk kategori kita ambil value-nya dari kategori wisata dot nama kategori. Terus di sini ada kayak nama wisatanya ya. Di sini ambil value-nya dari card wisata dot nama wisata. Lalu di sini ada kalau di template-nya itu harga, tapi di sini saya taruh wisata ya, nama alamat wisata gitu. Nah jadi kita dari UI front end ke back end itu kita nggak perlu ngoding di sini. Kita tinggal pilih aja ini ngambil dari mana, data ngambil dari mana, dan seterusnya. Kita bisa preview data di sini, shuffle preview data seperti ini, gitu ya. Ini kayaknya lagi nggak connect ya, jadi dia gambarnya hilang, tapi nggak apa-apa. Nanti kita lihat hasilnya aja, gitu. Nah kalau misalkan udah kebikin komponennya, kita kan biasa bikin tampilan list gitu ya, list. Nah di sini kalau listnya namanya collection. Jadi kalau misalkan udah bikin komponennya, kita mau bikin sebuah list ya, itu kita bisa create collection, nanti jadi sebuah collection. Contohnya di sini saya udah bikin sebuah collection yang ini ya. Nah ini, gitu. Jadi di sini saya udah bikin collectionnya ya, desainnya. Nah seperti ini. Jadi kita bisa tampilkannya list dalam bentuk list seperti ini. Kalau ini list ya, list atau grid. Nah, grid ini kotak-kotak gini. Gridnya ke samping atau ke bawah, ya bisa juga ke bawah kayak gini. Jadi urutannya ke bawah dulu, baru ke kanan. Kalau ini urutannya ke kanan dulu, baru ke bawah. Dan kita mau kasih ini, ngasih margin dan lain-lain udah ada di sini, gitu. Nah, dari sini kita tinggal download si komponen ini ke project React.js kita. Jadi saya juga di sini udah bikin sebuah project React.js ya. Documents, React Projects. Di sini saya bikin sebuah project React.js ya, namanya Wisata Amplify. Nah ini, kita coba start. Oke. Jadi ini project React.js-nya bikin sendiri ya, maksudnya nggak generate dari Amplify ya. Kita bikin sendiri, tapi untuk komponennya dan juga datanya otomatis connect ke sana. Gitu. Cara connect ini gimana? Di sini tinggal klik get component code. Nah, di sini kalau misalkan belum di setup project React-nya mau connect ke Amplify, berarti klik dulu initial project setup ya. Kalian bisa mulai dari sini lalu di import yang ada di index.js ya. Di sini .js ini index.js. Nah, ini ya diimport di sini. Terus jangan lupa ini dibungkus ya. Dibungkus pakai Amplify Provider di sini. Sesuai dari petunjuk di sini ya, wrap your app in Amplify Provider. Setelah itu dibungkus, kalian bisa menggunakan komponen ini ya, komponen tadi, kalian pull ya, jadi jalanin perintah pull di terminalnya, lalu tinggal diimport komponennya, lalu pakai komponennya. Kita lihat cara pakai komponennya gimana. Cukup seperti ini ya, saya cukup panggil satu baris codingan ini aja, card wisata correction ya. Dia langsung jadi tampilan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini sama dengan apa yang saya buat di sini ya. Gitu. Dan ketika saya nambahkan konten di sini, nambahkan konten baru, data baru, maka di sini juga akan nambah. Gitu. Nah, ini jadi seorang front end developer bisa lebih jauh lagi mainnya ya. Bisa bikin aplikasi sampai ke level ini. Oke, mungkin sampai situ aja untuk demonya. Saya takutnya kelamaan gitu ya. Silakan kalau mungkin masuk ke sesi pertanyaan ya, tanya jawab mungkin Pak Peter. Oke. Wonderful. Nggak apa-apa kok. Kalau mau lanjut juga masih ada waktu. Memang kan ini eventnya 1 jam 15 menit. Jadi sebenarnya antara 45 sampai 1 jam juga masih boleh. Nggak apa-apa sih. Tapi it's okay. Mungkin nanti bisa kita lanjut ke tanya jawab. Tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita akan ada break iklan dan Om Roger boleh turun minum sebentar karena ada beberapa pesan yang mau lewat dulu. Tidak lama. Oke, PHP ID Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor, dalam hal ini Niaga Hoster. Niaga Hoster adalah perusahaan penyedia layanan web hosting yang berdiri sejak 2013 dengan misi membantu jutaan orang Indonesia untuk memaksimalkan potensi internet dengan memberikan mereka alat untuk belajar dan berkembang. Jangan ragu,
Jangan ragu untuk memilih hosting Niagoster karena Niagoster menggunakan data center tier 4 untuk memastikan data kamu aman dan mudah diakses dari Refactory. Refactory adalah perusahaan teknologi informasi yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dengan mengenalkan mereka terhadap dunia pemrograman. Karena kami percaya Indonesia adalah negeri besar dengan potensi sumber daya digital yang dapat berkontribusi dalam transformasi digital dunia. Dari Cosmopolitan. Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Cosmopolitan sedang mengadakan kompetisi membuat website loh, namanya Liquid Challenge 2022. Bekerja sama dengan Alibaba Cloud dan Tianqi, event ini merupakan kompetisi membuat website dengan sedikit ngoding, bahkan bisa sampai tanpa ngoding loh. Hadiahnya ada uang tunai sampai puluhan juta loh. Juara pertama untuk satu peserta akan mendapatkan uang cash dan kredit Alibaba Cloud sebesar $3.000. Juara kedua untuk dua peserta akan mendapatkan uang cash dan kredit Alibaba Cloud sebesar $1.000. Juara ketiga untuk tiga peserta akan mendapatkan uang cash dan kredit Alibaba Cloud sebesar $500. Dan masih banyak hadiah lainnya. Setiap peserta juga akan mendapatkan benefit langsung loh. Yang pertama, beasiswa 3 bulan membership Cosmopolitan seharga $625.000. Yang kedua, akses aplikasi Ali CMS seharga $59 atau setara dengan $847.000. Yang ketiga, beasiswa 1 tahun Alibaba Cloud Academy dengan sertifikasi. Yang keempat, 100 merchandise official dan 100 buah $5 mini reward. Gimana? Menarik kompetisinya? Info lebih lengkap kunjungi record.id ya. Hi, this is Elena. Elena found it really hard to handle customer inquiries. Her WhatsApp account can only be accessed from one device. This slows down her responses and lengthens the message queue. Elena has found a solution. WhatsApp Business API, where one WhatsApp number can be accessed by many devices simultaneously. Get the WhatsApp Business API via KissKiss multi-channel chat with many helpful features. Agent allocation. Distribute messages evenly to all agents. Human bot collaboration. Automatically redirects messages from chatbots to agents. Integration of channels. Access multiple communication channels from one dashboard. Analytics. Monitor agent performance and gain insights about consumers. Unlimited agents. Hundreds of agents can access the same dashboard. Provide the best service to your customers. Wow, mantap kan? Wah, oke deh, keren memang. Oke, kita akan masuk sesi tanya jawab teman-teman. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari Om Ahmad Orisa. Wah, ini orang Cosmopolitan nih. Backend as a service plus UI builder keren. Pertanyaan pertama, sejauh mana bisa cover desain dari Figma? Oke, langsung jawab aja ya. Oke, silakan. Iya. Jadi sejauh yang saya coba, ketika di Figma-nya itu memang kita bikin komponennya beneran rapih, memang jadi komponen ya, memang dibikin komponen, itu dia bisa, maksudnya nggak, sejauh saya nyoba nih ya, itu nggak ada yang bisa dibilang ini nggak jadi gitu ya, gagal masuk ke amplify-nya, atau nggak sesuai gitu. Di sini kita bentuknya seperti apa, misalkan sudutnya rounded gitu ya, border rounded, tapi kesininya jadi nggak rounded, itu nggak sih sejauh ini gitu ya. Tapi saya juga memang jam terbang di Amplify nggak terlalu tinggi gitu, saya kebanyakan bikin aplikasi sendiri, cuman dari sejauh ini saya coba ya masih oke banget lah gitu, dari Figma ke UI Builder-nya. Oke, masih dari penanya yang sama, pertanyaan nomor 2, gimana cara konekin logic data dan trigger after insert dan lain-lain? Oke, ini menarik banget nih. Ya, jadi
Kalau kita mau taruh trigger, itu ada namanya Lambda function-nya. Jadi kalau misalkan lihat di Amplify Studio yang tadi saya share, atau saya share ulang ya sedikit ya. Boleh. Nah, jadi di sini kita lihat ada Lambda function, ada menu Lambda function. Ini basically Lambda. Jadi kalau ada yang pernah pengalaman pakai AWS Lambda, ini sama persis, gitu ya. Nah, kita taruhnya di sini. Dan memang AWS ini bedanya ya, saya bilang bedanya sama kompetitor sama Firebase gitu. Di sini kita masuk ke servisnya AWS. Kalau Firebase itu kita mainnya di situ-situ aja, di Firebase juga. Tapi kalau di sini kita amplify, kita main ke Lambda. Nah, Lambda itu bisa ngapain? Ya bisa macam-macam. Kita tahu sendiri Lambda bisa trigger trigger dari database, trigger dari NoSQL, trigger dari salah satu storage, misalkan ada yang input data ke S3 terus melakukan apa, itu bisa apapun banget gitu. Jadi dia lebih luasnya di situ. Jadi kalau pertanyaan tadi jawabannya singkatnya ya di Lambda function ini udah pasti bisa gitu untuk lakuin hal barusan itu gitu. Waduh, kerennya. Berarti saya kecepatan belajar Amplify-nya kemarin. Karena belum ada studionya kemarin. Aduh, saya pusing kepala DJ, saya pakai belajar CLI manual jangan-jangan. upload. Oh, aduh, memang pakai Node.js ada sakit kepala saya. Nggak jadi deh. Nah, ini masih penanya yang sama, berarti ya sambungan sih dari pertanyaan tadi, misalnya ngirim email dan WA, berarti dari Lambda tadi itu ya? Dari Lambda tadi, betul. Wow, Kalau keren. kirim email berarti ya nyambung ke Amazon Simple Email Service, ya kan, SSS dan semacamnya gitu. Ya, manfaatkan Itulah SMS juga mungkin ya, berarti ya bisa Hmm, juga ya. ke notification service, kayak gitulah mainnya. Oh, keren. Wah, nggak ada lagi yang mau nanya nih, cuma satu nih yang nanya. Tumben. 26 yang hadir masih, waduh. Kira-kira Om Roger masih ada yang mau disampaikan nggak? Kali-kali ada satu yang masih ketinggalan tadi sambil nunggu pertanyaan. Nah ya, kayaknya udah sih. Cuma saya tadi sebenarnya demo aja sih. Cuma waktu nyoba demo juga emang dia si CloudFormation-nya emang agak lama ya. Jadi kita ketika bikin environment apa-apa itu agak lama. Terutama tadi di database. Gitu. Normal sih biasanya kalau misalnya lagi online begini kan bandwidth juga lagi kepake sih. Jadi begitu dipakai buat demo, ya normatif banget. Teman-teman yang pemateri yang lain juga kadang-kadang kalau live demo ya begitu tuh langsung Hasan tadi nyoba kenceng kenapa jadi lambat? Ya karena lagi dipakai buat streaming. Gitu. Pas tadi nyoba masih lancar. Jadi memang gitu, tapi it's okay. Kalau nggak ada yang mau tanya lagi, saya udah mau tutup nih teman-teman. Ada 29 yang nonton, tapi nggak ada yang mau nanya. mungkin malu-malu mungkin. Malu-malu. Mungkin lagi bingung nih. Langsung nyoba Amplify-nya. Iya, bener asik loh tadi. Sebenarnya tadi, wah ini udah kayak studio, beneran namanya studio sih ya. Jadi tinggal drag juga ya. Aduh. Itu saya waktu launchingnya Desember itu, launching Amplify Studio, itu saya langsung nyoba dan langsung, wah ini kayaknya ke depannya ini bakal luar biasa nih gitu. Terutama ya buat orang-orang yang mungkin baru bikin startup ya kan, mau bikin aplikasinya gitu ya, daripada butuh waktu lama, mungkin dia pakai Figma bisa langsung jadi aplikasi yang bisa didemokan. Gitu. Iya nih cakep banget tuh, bener-bener dah. Saya juga lihat tuh, begitu sekarang. Waduh, saya nggak ngikutin perkembangan. But oke, pertanyaannya sudah nggak ada, jadi kita akan langsung masuk sesi ketiga aja, langsung di kesimpulan. Mungkin Om Rogers ada yang mau menyimpulkan tentang topik kita hari ini, sekaligus motivasi buat teman-teman terkait topik ini, silakan. Oke. Ya, jadi kalau dari saya kesimpulan dari opini pribadi saya, AWS Amplify Studio ini game changer, dan banyak opini di luar sana bikin aplikasi kok nggak ngoding, gitu ya, bikin aplikasi kok tinggal drag and drop. Ini beda kasus gitu ya, beda kasus. Ini kebutuhannya untuk MVP, untuk prototyping dan semacamnya. Ini sangat bermanfaat dan jangan ragu gitu ya untuk mencoba hal seperti ini. Terutama kalau yang berkarir sebagai front-end developer, ya sekarang kerja sebagai front-end developer, kok ilmu saya gitu-gitu aja ya, gitu, pengen karirnya lebih naik, atau mungkin yang baru mulai, tadi udah dikasih tahu tuh, sekarang tuh front-end developer tuh udah nggak terbatas di sisi HTML, CSS, JS doang. Tapi kalian udah bisa ngambil ranah API, ngambil ranah ke back-end,
gitu. Kalian bisa lebih powerful jadi seorang full stack developer. Gitu aja sih dari saya. Oke, nah yang terakhir mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang pingin kontak diskusi atau bagaimana bisa kontak ke Om Rogers kemana? Oke, ya. Oke, saya share lagi yang bagian itu ya, yang slide bagian kontak saya. Jadi saya sangat terbuka untuk kontak. Jadi Anda bisa kontak saya di sini ya, di via WhatsApp, Telegram, atau via email, it's okay. Gitu. Kalau misalnya saya nggak balas, itu bukan berarti saya sombong nggak balas ya. Gitu. Biasanya saya balasnya agak lama, malam atau gimana gitu ya. Karena meskipun udah dibaca, tapi saya, oh ya yang ini dulu deh saya balas gitu, yang ini dulu gitu. Gitu. Tapi bukan artinya saya nggak mau balas gitu. Jadi feel free untuk kontak untuk nanya-nanya soal AWS, pengen belajar lebih jauh soal AWS juga oke, atau hal-hal lain juga berkaitan dengan IT, teknologi, startup juga oke. Saya senang banget sharing-sharing, ngobrol-ngobrol. Gitu. Oke, screen-nya ditutup. Yes, Oke. oke. Wonderful, terima kasih Om Rogers untuk waktunya. Ya. Mantap Makasih banget juga topiknya. Terima atas kasih sudah berbagi. kesempatannya. Yes, terima kasih banget ya. Dan teman-teman, sebagai pengumuman kita nanti akan ketemu lagi di hari Selasa yang akan datang. Kita akan ketemu dengan salah satu proyek open source yang paling populer di Indonesia adalah Open Desa. Jadi memang bulan ini saya ingin membawa teman-teman yang punya produk-produk open source yang sudah dilepas ke market untuk berbagi, dan ada 2 pemateri kita bulan ini. Ada dari Open Desa, beliau sekarang kalau nggak salah ada di luar negeri, di Sydney kalau nggak salah, Om Edi Ridwan. Dia akan berbagi dengan kita hari Selasa minggu depan. Semoga teman-teman tetap bergabung, dan ucapan terima kasih untuk Om Irfan Maulana dan Carikbot aka Om Luri Darmawan. Terima kasih yang sudah mendukung program ini lancar. Teman-teman yang mau mengakses pembelajaran dari PHP ID 1 sampai dengan 164 hari ini bisa berkunjung ke learning.byphp.id, atau berkunjung untuk yang mau nonton ulang seri ini juga bisa berkunjung ke channel Tekno bareng Peter di YouTube. Jangan lupa titik ya seperti biasa, you know lah. Dan untuk Om Luri Darmawan, teman-teman bisa follow Telegram di Carik dan bisa mengikuti topik-topik, ketik aja PHP Learning AWS. Nah, semua topik-topik tentang AWS teman-teman bisa nonton ulang semuanya di sana. Dan PHP ID masih membuka donasi untuk receh di traktir.id. Teman-teman bisa kasih donasi receh untuk PHP ID online learning. Silakan scan QR code-nya. Dengan demikian berakhir sudah PHP ID online learning kita. Om Roger, sampai ketemu. Ya, thank you banget. Bye. Om Peter semuanya yang udah hadir. Bye.